Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, terhormat pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Ibu keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antarkan doa kita, kaji kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa dengan lebih dahulu memohon kehadiran Allah agar kita semua yang hadir beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga kita, keluarga besar Al-Kautsar yang pada hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah, wa la tasud imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bermuajahah di masjid yang kita muliakan ini. Itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya sehat dan dapat syafaat Rasulullah. Amin. Bisa masuk surganya. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari pada bab tentang ta'limur rajul ammatahu. Seorang lelaki katanya mengajarkan kepada hamba sahayanya, wa ahlahu, dan keluarganya. Maksudnya ada kewajiban dari kita untuk mengajarkan keluarga, mengajarkan hamba sahaya, zaman dulu ya, pembantu, asisten rumah tangga sekarang, diarahkan menjadi yang baik. Seperti apa hadisnya? Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
أعطاها فتزوجها فله أجران. Iya, bagus, terima kasih. Kita simak sekarang hadis yang pertama. An Abi Musa. Dulu ada sahabat Nabi yang masyhur namanya Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang dianggap senior. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, Thalathatun, ada 3 macam orang. Ada 3 klasifikasi manusia. Lahum ajroni, kalau mereka beramal, berbuat, dapat 2 kali pahala, dapat 2 kali balasan Allah. Siapa nih? 3 kelompok manusia yang kalau beramal, Allah membalas 2 kali lipat balasan pahala. Yang pertama, kata Rasul, rojulun, seorang laki-laki min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. Jadi kalau ada orang Yahudi atau orang Nasrani, amana bin nabihi, dia beriman kepada nabinya. Contohnya Abdullah bin Salam, itu Yahudi di Madinah. Dia beriman kepada Nabi Musa, tapi juga wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad, artinya masuk Islam. Orang seperti ini kalau beramal, Allah membalas 2 kali balasan pahala. Kenapa? Karena dia tahu yang benar. Yang kedua, orang kayak begini karena dia dalam beriman tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Karena menurut Quran, semua Nabi dan Rasul itu mesti diperlakukan dengan sikap yang sama. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan Rasul satu dari Rasul yang lain. Yang kedua katanya, wal abdul mamluk, hamba sahaya yang idza adda haqqallah wa haqqal mawalihi, kalau dia dalam kesehariannya menunaikan hak Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, wa haqqal mawalihi, dan juga menunaikan haknya majikannya. Jadi haknya Allah ditunaikan, haknya majikannya juga diberikan. Misalnya majikannya menyuruh dia melakukan sesuatu, dia dengan patuh menjalankan. Nah, orang seperti ini, hamba seperti ini dibalas 2 kali lipat. Yang ketiga, warajulun, seorang laki-laki kanat indahu ammatun yatauha, seorang laki-laki yang punya hamba sahaya, yatauha, yang dia gauli, fa'adabaha, kemudian dia mengajarkan adab, sopan santun, fa'ahsana ta'dibahu, kemudian dia perbagus adab si hamba saya itu, wa'allamaha, dan mengajarkannya kepada si hamba saya itu, fa'ahsana ta'limaha, dan memperbagus ajarannya, tsumma ataqaha, kemudian dibebaskan dia, dimerdekakan si hamba saya, fatazawwajaha, kemudian dia nikahi si hamba saya itu, falahu ajrani, maka kepada orang seperti ini diberikan pahala 2 kali lipat setiap melakukan amal. Salat pahala 2 kali, baca Quran pahala 2 kali. Apa itu pelajarannya? Ada kewajiban dari seorang untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis 83 ya. Hadis ke 83.
pertama, gitu, orang akan dapat pahala 2 kali lipat kalau beriman pada nabinya, ini orang ahli kitab, dan iman pada Rasulullah. Maksudnya masuk Islam dia jadi Muslim. Siapa contohnya? Abdullah bin Salam. Yahudi tadinya. Orang Yahudi, dia beriman sama Nabi Musa, begitu ketemu Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad benar, dia masuk Islam. Biasanya orang yang seperti itu berimannya tidak komplit. Gitu. Orang Yahudi biasa percaya sama Nabi Musa, tapi nggak percaya sama Nabi Muhammad, menolak Nabi Isa. Nah, gitu. Yang ini beriman pada nabinya, juga beriman pada Rasulullah, masuk Islam. Dia kalau beramal 2 kali lipat pahalanya. Yang kedua, kalau ada hamba sahaya yang menjalankan hak, satu hak Allah. Dalam diri kita ada hak Allah yang mesti ditunaikan. Apa misalnya sholat, 5 waktu, puasa Ramadan, itu hak Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ini hak Allah. Nah, tapi dia juga menjalankan hak majikannya. Sudah pulang lagi kan? Iya kan? Dijalani dengan baik. Nah, dia kalau beramal 2 kali pahalanya. Yang ketiga, seorang majikan punya, kalau sekarang bukan hamba saya, asisten rumah tangga ya. Diajar dengan akhlak yang baik. Ada ini nomor ini alamatnya. Kemudian dididik dengan didikan Islam. Kalau kemudian dia menikahinya, dia dapat 2 kali lipat pahala setiap kali dia beramal. Pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa ada perlakuan lebih? Gitu. Kenapa Allah memberikan balasan ke 2 kali lipat? Kenapa Allah memberikan balasan kepada orang seperti ini berlipat ganda dibandingkan orang biasa? Alasannya yang pertama, orang ini orang yang benar dalam iman. Kalau imannya benar, dia mesti ngikutin ini. Dia tinggalkan yang dulu, ikut yang sekarang. Apa maksudnya? Kalau dulu percaya sama Nabi Musa, sekarang sudah Nabi Muhammad, juga Nabi Muhammad. Muslim ya. Nah, gitu. Yang ini, hamba saya seperti ini, hamba saya disebut berlaku adil. Adil itu wal musyai fi mahalik, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan semestinya. Sebagai hamba Allah dia ibadah. Sebagai hamba sahaya dia wajib taat kepada majikan. Adil dia. Makanya dikasih apresiasi oleh Allah, dibalas oleh Allah, diberikan oleh Allah lipat ganda pahala. Yang ini, kenapa Allah memberikan perlakuan lebih kepada dia? Karena dia melakukan fungsi sebagai seorang pemimpin rumah tangga secara baik, menjalankan fungsi secara baik. Apa fungsinya?
bukan suka menjadi kepala rumah tangga, tapi dia punya kewajiban mendidik. Gitu. Semua yang ada di bawah tanggung jawab dia mesti dididik sesuai dengan ajaran Islam. Istrinya, anaknya, bahkan pembantunya. Kalau sekarang ya, kalau dulu hamba saya, dia menjalankan fungsi dengan baik. Makanya dikasih reward oleh Allah. Rewardnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi ada afirmasi, ada perlakuan yang lebih dari Allah kepada orang-orang ini. Jadi alasannya jelas. Gitu. Kenapa Allah mengasih kepada orang yang 2 kali lipat? Karena mereka menjalankannya dengan sangat baik. Itu ya, saya ikutin ya. Baik. Nah sekarang kita masuk di mana nih? Gitu. Kita ada pada posisi mana? Ini mungkin enggak ya. Kita bukan ahli kitab, kita bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ini juga bukan. Mungkin yang ini. Jadi ada kewajiban dari kita sebagai kepala rumah tangga untuk mengajar, mendidik semua yang ada di rumah tangga kita, istri, anak, semua termasuk pembantu, sopir, untuk menjadi orang dengan adab Islam. Mungkin kita ada pada posisi sini. Itu sebabnya hadis itu selalu up to date, selalu bisa dipraktekkan meskipun zaman sudah berubah. Baik, kita lanjut lagi, silakan. Ya. Sekarang kita pindah. Kadang satu bab ada 2 hadis, 3 hadis. Kadang satu bab cuma 1 hadis. Bab ini tentang idzatil iman an-nisa wa ta'limihinna. Idzah itu nasihat. Nasihat kepada kaum wanita katanya. Dan mengajar wanita. Jadi ada kewajiban kalau kita menghadapi istri atau anak yang wanita, itu mesti kita punya kewajiban melakukan ini. Atau kepada wanita lain, bukan istri, bukan anak, kita sebagai pemimpin mesti ngasih tahu. Apa katanya? Ani bin Abbasin, hadisnya berasal dari seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Kita sudah kenal siapa Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah. Ya. Meskipun dia sepupu, tapi umurnya jauh lebih muda dari Rasulullah. Ketika dia masih bayi, oleh ayahnya dibawa kepada Rasulullah dan dimintakan agar Rasul mendoakannya. Dan Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar mengerti Quran, paham agama dengan baik, mengerti tafsir. Dengan izin Allah, doanya Nabi Muhammad itu dikabulkan Allah. Dan dewasanya, ketika beliau menjadi dewasa, Ibnu Abbas menjadi tafsir yang dianggap ulung di zaman Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'ahu Bilal. Rasulullah SAW pernah pergi bersama Bilal. Ya, Nabi kadang jalan bersama para sahabat, kadang sama Bilal, kadang bersama Abu Bakar Siddiq. Fadhanna, beliau mengira, beliau itu Rasulullah menyangka, annahu lam yusmi'un nas, lam yusmi'un nisa, bahwa
beliau belum memperkenalkan atau belum memperdengarkan kepada wanita nasihatnya. Jadi Nabi Muhammad menyangka atau mengira, meyakini bahkan, saya belum menasihati kaum wanita nih. Lalu kemana? Fawa'adhahunna. Rasulullah kemudian menasihati kaum wanita itu. Salah satu nasihatnya Nabi Muhammad kepada kaum wanita, wa amarahunna bisadaqah. Nabi memerintahkan kepada kaum wanita untuk bersedekah. Gitu. Begitu Nabi memerintahkan kepada kaum wanita untuk sedekah, faja'alatil mar'ah turkil qur wal khatam. Ada yang melepaskan cincinnya, khatam itu cincin, ada yang melepaskan perhiasannya untuk sebagai sedekah. Wa Bilal ya'khudhu fi tarafi thawbih. Sementara Bilal katanya memegang dengan kainnya, jadi wadahinnya. Orang ngelemparin cincinnya, ngelemparin ini macam-macam. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa kenapa Rasul dalam nasihatnya kepada wanita supaya sedekah. Kenapa mesti bersedekah? Nomor 84 ya? 84 ya? Yang pertama, alasannya nih, wanita itu banyak kurangnya. Kurang apa? Gitu. Dalam hal ibadah misalnya. Kurang. Kenapa kurang? Dalam sebulan mesti ada barang 6-7 hari haid. Betul? Karena haid, maka wanita nggak sholat. Satu, kurang karena secara fisikal wanita ada yang haid, akibatnya kurang. Yang kedua, wanita juga secara psikikal kurang dari segi akal. Kenapa? Mohon maaf, agak emosional. Mohon maaf, agak emosional. Apa bedanya dengan laki-laki? Kalau laki-laki ketika ada masalah dipikir gitu, dengan keras dan berusaha mencari solusi. Wanita bukan orang dulu kan, bukan orang Rausar. Kalau ada masalah, berat masalahnya, nangis gitu. Nah, itu sebabnya dari sudut ini wanita kurang. Nah, untuk menambal kekurangannya, menutupi kekurangan Rasulullah memerintahkan buat sedekah. Sedekah di sini bisa dalam 3 macam. Satu, sedekah di bidang harta. Bisa. Makanya begitu Nabi bilang, bersedekahlah kamu wahai wanita. Ada yang lepas cincinnya, ada yang lepas gelangnya, ada yang lepas macam-macam. Nah, Ibnu Abbas yang mewadahi ini. Di bidang harta bisa. Yang kedua, sedekah di bidang ilmu. Kalau nggak punya harta, tapi punya ilmu, dia bisa bersedekah dengan ilmu. Kalau nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi pengen sedekah, masih bisa bersedekah dengan jasa, dengan badannya. Bisa berbagi nasihat, nolongin orang, membantuin orang. Jadi sedekah itu bisa dilakukan. Dalam konteks hadis ini, wanita-wanita zaman Rasulullah itu punya tingkat keimanan yang tinggi. Karena imannya tinggi, akibatnya apa? Sangat responsif. Begitu Nabi bilang, hai para wanita bersedekahlah, ada
ada ngelempar cincinnya, ada ngelempar gelangnya, ada perhiasan, apa? Kenapa? Mereka tahu gitu. Harta yang sesungguhnya akan bermanfaat itu justru dipakai buat sedekah. Nih, sangat responsif. Kenapa? Karena imannya tinggi, tebel imannya. Jadi ini ya, makin tinggi iman orang, makin kuat iman orang, makin responsif dia dalam menyikapi agama. Kita bisa ukur kalau iman kita kuat, begitu dengar azan cepat kita, cepat merespon, cepat sholat. Ada orang dengar azan, Pak udah azan, ada juga azan, repot amat dulu. Diomelin orang yang tahu. Ini enggak. Bahkan lebih bagus lagi kalau imannya hebat, lebih bagus lagi belum aja udah datang dia. Jadi makin kuat iman orang, makin cepat dia merespon sesuatu itu dengan baik. Iman. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis ini ingin memberikan kepada kita paham yang keempat. Harta yang sesungguhnya adalah yang sudah diinfakkan, Nabi pernah bilang sama para sahabat, siapa di antara kamu katanya yang lebih senang kepada harta ahli waris dibandingkan hartanya sendiri? Sahabat langsung bilang, nggak ada ya Rasul. Di antara kita yang senang dengan harta ahli waris dibandingkan harta sendiri, pasti kami lebih senang kepada harta kami sendiri. Gitu. Kamu tahu nggak hartamu? Kata Rasulullah. Kata mereka, itulah rumah kami ya Rasul. Oh bukan, kata Rasul. Itu harta milik ahli warismu. Kok bisa bilang begitu? Kenapa? Karena kalau Bapak nanti meninggalkan dunia ini, rumah Bapak yang bagus itu Bapak akan tinggal dan dibawa ke kuburan. Yang pakai keluarga ahli waris. Sahabat tanya lagi, bilang lagi, itulah unta kami ya Rasul, darah kami ya Rasul. Katanya bukan. Kalau sekarang mobil ya, atau pesawat. Kata Nabi bukan, itu juga milik ahli warismu. Kenapa? Kalau kamu meninggal, paling mobilmu antar sampai kuburan. Coba jangan joglo ya. Kita masuk ke dalam tanah, balik lagi dia ke Villa Kelapa 2. Pakai anak-anak, keluarga. Itulah dinar kami ya Rasul. Juga bukan, kata Nabi. Kok bukan ya Rasul? Iya, karena kalau kamu meninggal, harta kamu yang banyak berupa dinar itu kamu akan tinggalkan, tidak kamu bawa. Lalu harta kami mana ya Rasulullah? Ma'anfaqta fi sabilillah fa huwa mal. Apa yang sudah kau infakkan di jalan Allah itulah hartamu. Ini dia yang sudah diinfakkan. Jadi bakal ketemu bapak, yang bakal ketemu ibu nanti yang tadi dimasukin itu barusan. Mobil kita yang bagus akan kita tinggal. Itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi, wanita-wanita ini begitu dengan sedekah, cepat dia, ayo. Karena dia tahu inilah yang bakal menemani saya nanti. Jadi bertolak belakang dengan pikiran orang lain. Orang berpikir kalau harta itu yang kelihatan, aset itu yang kita miliki, yang kita kelola. Kalau menurut Nabi, aset kita bukan itu, aset kita yang sudah kita infakkan. Sehingga kalau dari sudut ini, keliru tuh orang yang suka ngambil harta orang. Keliru dong. Yang bakal dia tinggalkan, dia uber-uber. Yang bakal dia bawa, dia lupa. Yang bakal dia bawa ke akhirat, dia lupa. Jadi kalau gitu salah berpikir korupsi, manipulasi itu salah. Kenapa salah? Bahkan kita tinggal dan akan menimbulkan masalah di masa depan. Di mana masalahnya?
Kata Nabi, al-luqmah minal haram, satu suap makanan yang haram, la yaqbalu salatahu arba'ina yawman. Allah tolak salatnya 40 hari. Coba. Kalau sesuap makanan, uangnya itu sumbernya haram, 40 hari salatnya ditolak. Kalau sepiring dikali aja. kalau sepiring, kalau 10 miliar gimana? Kalau 1 triliun gimana coba? Dia sholat sampai besok, sampai mau meninggal juga kalah tuh tolak semua. Jadi keliru kalau orang berpikir yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Apakah kalau kita ikut Rasul jadi miskin? Enggak. Jangan salah, Islam mengajarkan berkah. Ada unsur berkah itu. Berkah itu mazid minal khair, bertambah-tambah kebaikannya. Nah, wanita-wanita yang dengan enteng merespon perintah Nabi sedekah itu karena dia tahu di balik ini ada berkahnya. Kita keluarkan sebagian kecil, Allah ganti lebih banyak. Jadi pasti. Baik. Kita lanjut sekarang. Ya, bagus. Sekarang kita pindah, ya, babnya tentang al-hirs al-hadith. Hirs itu kalau pakai bahasa kita serakah. Serakah dalam mengamalkan hadis. Bagus. Serakah ada banyak ya. Ada serakah terhadap harta, ada serakah terhadap ilmu. Kalau serakah terhadap ilmu, bagus. Serakah terhadap harta, jelek. Kenapa jelek? Gak pantas. Karena itu berakibat yang buruk. Nah, yang akan dibicarakan al-hirsu alal hadis, serakah bersemangat dalam mempelajari hadis gitu. An Abi Hurairah, hadis ini berasal dari seorang sahabat yang sangat masyhur, banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah pernah berkata, qultu, saya pernah bertanya, saya tuh Abu Hurairah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, katanya, man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? As'ad paling bahagia, sa'adah itu bahagia, orang yang bahagia sa'id. Kalau paling bahagia as'ad. Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia katanya dengan syafaat engkau ya Rasulullah di hari kiamat. Berdasarkan hadis ini ada syafaat Rasulullah. Sebelum kita lanjut, apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan yang diberikan oleh Allah didelegasikan kepada Nabi Muhammad. Ada hadis panjang. Nanti di hari kiamat orang akan berbondong-bondong menuju ke Nabi Adam. Ketika bertemu Nabi Adam, kata mereka, ya Abal Bashar isfa'na. Wahai bapak manusia, beri kami syafaat. Nabi Adam bilang, lastu bisahibi dzalik. Bukan saya orangnya yang bisa memberi syafaat kepada kamu, katanya. Ilhabu, pergilah kamu, katanya, menghadap Ibrahim. Ramai-ramai ini menuju Nabi Ibrahim.
Sampai depan Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, katanya. Beri kami syafaat, beri kami pertolongan. Kata Nabi Ibrahim, lastu bisahibi dzalik, bukan saya orangnya yang bisa memberi syafaat kepada kalian. Idhabu ila Musa, pergilah menghadap Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Nabi Isa kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Jadi jarak 1.000 tahun dengan Nabi Ibrahim. Idhabu ila Musa, temui Musa, minta syafaat kepada dia. Mereka berbondong-bondong menemui Nabi Musa. Sampai di depan Nabi Musa mereka bilang, ya, wahai, katanya, Nabi Allah, isfa'na, beri kami syafaat. Nabi Musa bilang, idhabu ila Isa, saya orangnya tidak mungkin memberi syafaat kepada kamu, katanya, karena syafaat tidak diberikan kepada saya, tidak didelegasikan kepada saya. Pergilah menemui Nabi Isa. Mereka ramai-ramai menemui Nabi Isa. Begitu ketemu Nabi Isa, mereka bilang, beri kami syafaat. Nabi Isa bilang, langsung disahibi dzalik, bukan saya orangnya yang bisa memberi syafaat kepada kamu. Idhabu ila Muhammad, pergilah kamu temui Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis ini, Rasul yang diberikan delegasian itu kewenangan dari Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Makanya tadi waktu awal saya doakan kan, semoga jamaah Al-Kautsar dapat syafaat Rasulullah. Amin. Kayak apa bentuk syafaatnya? Nah, gitu. Sebelum kita lanjut nih, seperti apa bentuk syafaat Rasulullah itu? Nanti pada waktu orang melewati tahapan-tahapan hari kiamat akhirat, orang akan melewati siratal mustaqim, sirat. Nah, orang pertama yang lewat siratal mustaqim sampai di ujung sana, di ujungnya itu surga, Nabi Muhammad. Sampai di ujung sana, Nabi Muhammad akan berdiri tegak berdoa, Allahumma sallim ummati, Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nah, ketika itu orang Al-Kautsar lewat, dapat syafaat Rasulullah, selamat tuh, bisa lewat dengan selamat di sirat itu dan tidak jatuh ke bawah, karena kalau jatuh ke bawah masuk neraka. Itu syafaat Rasulullah. Pertanyaannya, supaya dapat syafaat Rasul gimana dong? Nabi Muhammad salah satunya mengajarkan banyakin baca sholawat. Setuju nggak? Setuju. Apalagi kan sebentar lagi Maulidun Nabi kan, hanya baca sholawat. Bagus baca sholawat. Ada hadis kata Nabi, man shalla alayya mi'ata marrah kulla yaumin, siapa orang berselawat kepada saya 100 kali dalam satu hari, katanya, Allah akan mengabulkan hajatnya, 30 hajatnya di dunia, 70 sisanya di akhirat, hajat kebutuhan. Dan itu benar. Tapi ada hadis lagi kata Nabi, man shalla alayya alfa marratin, siapa orang membaca selawat kepada saya dalam satu hari 1000 kali, kalau dia meninggal sebelum dia melepaskan ruhnya, Allah akan memberikan kabar gembira melalui malaikat, busyra, kabar gembira, bil jannah, kamu bakal masuk surga. Ya Allah, enak Pak, tausiahnya daripada ngomong dakaruan dengan baca selawat. Baik, jadi Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada umat. Faqala Rasulullah menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah, saya katanya meyakini, hai Abu Hurairah, Allah yas'alani
an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Belum pernah ada orang yang bertanya seperti ini kepada saya selain engkau. Jadi Abu Hurairah itu orang yang banyak pengen tahu. Siapa orang paling bahagia nanti dapat syafaat engkau ya Rasul? Belum pernah ada orang nanya kayak gini kecuali kamu. Nah, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Karena saya melihat semangat kamu dalam belajar hadis. Jadi Abu Hurairah itu memang dipersiapkan Nabi untuk menguasai banyak hadis. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nama asli Abdurrahman. Ayahnya namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Abu itu bapak, Hurairah kucing kecil. Jadi bapak kucing. Kenapa dikatakan bapak kucing? Karena Abu Hurairah itu kemana-mana sering kelihatan bersama kucing, suka bawa kucing. Dan Abu Hurairah termasuk orang yang dipersiapkan Rasul. Ya, di Masjid Nabawi itu ada satu serambi yang khusus disediakan buat orang ahlu sufah, orang yang memang dipersiapkan Nabi untuk menghafal Quran, memperbanyak, ya, mengingat dan mencatat hadis Nabi. Salah satunya Abu Hurairah. Mereka udah, kamu mikirin ini aja. Hafal Quran, kuasai hadis dengan baik, ibadah biar banyak, sholat malam, puasa sunnah. Abu Hurairah salah satunya. Terus gimana makannya? Abu Hurairah dan termasuk sahabat yang lain ahlu sufah itu kalau makan dan segala keperluan kesehariannya dijamin sama orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq itu yang memberikan jaminan. Nah, mereka ini memang orang-orang yang dipersiapkan untuk menguasai ilmu Islam. Makanya Nabi bilang, ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Saya melihat kamu sangat bersemangat mempelajari hadis. Terus Nabi baru jawab nih. Kata Nabi, as'adun nas, orang yang paling bahagia, paling senang bisyafaati, dengan syafaat aku, dengan pertolongan aku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah, siapa yang suka melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan min qalbi atau nafsi, ucapan kalimat tauhid itu keluar dengan tulus dari hati sanubarinya. Berdasarkan hadis ini, supaya kita dapat syafaat Rasulullah, salah satunya adalah banyakin baca kalimat tauhid. Jangan malu. Ya. Kalimat la ilaha illallah bahasanya tahlil. Kedengeran? Ya. La ilaha illallah itu bahasa lainnya tahlil. Ini hadis Bukhari. Jadi jangan merasa rendah diri atau rendah minder wadahai gitu. Kalau baca kalimat la ilaha illallah, kenapa ini ada hadisnya? Sahih Bukhari. Orang yang memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah bakal dapat syafaat Rasulullah. Kalau dapat syafaat Rasul masuk surga. Jelas ya? Baik. Hadis ke berapa? 85. Pertama, orang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih? Orang yang suka melafalkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, atau dalam bahasa lain tahlil. Bahkan ada hadis yang secara tegas menyuruh. Nabi bilang kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, katanya,
Jadid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh malah. Nih, paling bahagia ya. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Baca aja lah itu. Malah kalau dalam ilmu tasawuf itu, ini wajib nih. Ya, amalan wajib tiap hari. Daily activities yang nggak boleh nggak bisa dibaca. Pertanyaannya kenapa kok tahlil? Kenapa kok kalimat tauhid? Karena kalimat ini akan memperkokoh keimanan, memperkokoh, menguatkan akidah. Kalau akidahnya mantap, gitu, syariahnya bagus. Kalau akidah dan syariahnya bagus, akhlaknya cakep. Sebelum kita lanjut, yang kedua, syafaat. Syafaat itu datang dari Rasulullah. Tapi ada hadis lain. Syafaat juga bisa datang dari Quran. Gitu. Mana hadisnya gitu. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li. Karena Quran yang kamu baca itu nanti di hari kiamat akan menjadi penolong bagi dirimu. Quran bisa menjadi penolong. Ada hadis lain mengatakan Quran yang Bapak Ibu suka baca tiap hari itu nanti di hari kiamat jadi makhluk lahu lisanun, bisa ngomong, punya lisan. Nanti dia akan bilang kepada Allah di hari kiamat, ya Rabb, ya Allah, mana'tu naum fil laili ajri. Saya cegah dia tidur di waktu malam karena membaca aku, katanya. Wa mana'tu naum fil nahari ajri. Aku cegah dia tidur di waktu siang juga karena membaca aku, katanya. Jangan kau siksa orang ini. Kita orang lihat orang Al-Kausar. Amin. Jadi baca Quran. Jangan malu baca Quran. Nabi Muhammad dia sudah jadi Rasul, itu kemana-mana baca Quran. Dalam hadis Bukhari nanti kalau kita ketemu, ya, Siti Aisyah sedang duduk begitu. Rasulullah kemudian membaringkan kepalanya di pahanya Siti Aisyah dan baca Quran. Padahal Siti Aisyah waktu itu sedang dalam keadaan haid. Quran. Jadi bagus Pak. Ada dari Allah melalui Rasulullah dan dari Allah melalui Quran. Jadi baca. Yang ketiga, hadis ini ingin memberikan pesan kepada kita, memberikan rekomendasi kepada kita, bahwa orang yang dikejar dalam hidup ini bahagia, kebahagiaan, asal kebahagiaan, tujuan manusia. Apa itu as-sa'adah? Kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam berbeda dengan kebahagiaan yang diajarkan Aristoteles. Pernah dengar Aristoteles ya? Aristoteles ada filosof ya. Kalau untuk kebahagiaan dalam Islam, kebahagiaan di dua tempat, di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Tandanya orang bahagia di akhirat kalau dia ini ya, dapat syafaat Rasulullah. Supaya dapat syafaat Rasulullah, kalimat tauhid baca. Ya. Kalau di masjid-masjid yang ada ruang suluk ya, di Padang ada tuh masjid yang spesial ruangannya buat tempat orang suluk. Suluk itu buat orang zikir. Gitu.
Itu kalau habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari Jumat 2 pekan lalu saya ketemu sama orang orang Bukit Tinggi. Dia ikut ngaji sama saya. Saya ngajarkan hadis, dia duduk aja sambil duduk dia zikir aja tuh gitu. Udah selesai dia nyamperin saya. Terus kata dia, saya kira kajian ini sekarang ngaji tasawuf kayak gitu. Saya menyangka itu, sehingga saya meskipun saya berzikir, tapi saya ngedengerin Bapak menyampaikan kajian hadis itu. Maksud saya gini, banyak orang yang mempelajari tasawuf kemudian dia tenggelam gitu dalam zikir sampai setiap nafasnya itu diisi dengan zikir. Anfasukum, kata Imam Ghazali, nafasmu itu berlian. Makanya setiap keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas, diisi dengan zikir. Dikit. Jadi banyak. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi mengucapkan tahlil bukan cuma kita. Di Mesir orang kalau habis sholat zikir, kalimat tauhid dibaca. Jadi jangan malu. Yang keempat, hadis yang barusan kita baca itu ingin mengajarkan bahwa serakah itu terhadap ilmu bagus. Serakah ada dua macam. Serakah terhadap harta ini jelek. Serakah terhadap ilmu baik. Yang disuruh ini. Emang tidak boleh kepengen harta banyak? Boleh. Jangan salah. Islam itu mengajarkan jadi orang kaya. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaq wal ghina. Jadi ngajarin kita supaya kaya. Cuman cara kayanya biar benar. Jangan serakah. Kenapa nggak boleh serakah? Karena serakah itu bukan sifat manusia, sifat hewan. Bin awsafil bahimiyah, sifat-sifat bahimiyah hewan. Mana contohnya hewan yang punya sifat serakah? Tikus. Pernah lihat tikus ya? Tikus serakah Pak. Semua dimakan oleh dia. Nasi mau, tahu mau, tempe mau, daging mau, ikan mau dia. Kabel makan. Nah, kabel mau dimakan. Padahal kabel itu bukan dibikin buat dimakan tikus, tapi kenapa tikus makan? Karena dia rakus dia, nggak tahu aturan. Manusia bisa lebih bahaya lagi dari tikus. Aspal. Kalau tikus kabel listrik bisa digerogotin, kalau orang pabrik kabelnya rusak, dihabisin sama dia. Jadi lebih bahaya manusia. Makanya jangan rakus. Supaya nggak rakus, ikut agama. Bagaimana supaya nggak rakus? Jawabannya adalah bersyukur. Syukur terhadap yang ada. Kalau pakai bahasa tasawuf, qanaah. Qanaah. Orang yang hidup qanaah itu dia nggak bakal rakus dia. Qanaah. Qanaah itu bukan berarti nggak mau kerja, bukan berarti nggak mau dagang, dia usaha maksimal untuk dapat inilah yang terbaik dari Allah. Gitu. Dia takut nggak? Tetap usaha dia, qanaah ini usaha, dia dagang, dia kerja, dia usaha gitu. Sudah dapat inilah yang terbaik dari Allah. Dia nggak pernah bilang coba dapat lebih banyak lagi, mungkin nggak begini nih. Ini yang terbaik. Sudah diusahakan maksimal dapat ini yang terbaik. Qanaah. Jadi nggak bakal rakus dia. Baik. Dari tiga ini mesti ada yang belum jelas. Silakan.
Ya Pak. Bisa ditafsir pegawai negeri boleh. Dia tak kepada Allah tapi tidak tak boleh. Apa bisa jadi? Ya. Kalau mau dimaknai lebih luas bisa nih. Ya, ASN yang patuh pada Allah, sholat, ibadah, dia lain baik. Dia juga patuh kepada ulil amri. Bagus. Bisa Pak, kalau maknanya luas ya. Kalau ini kan makna dalam makna domestik, rumah tangga. Kalau dimaknai luas secara nasional, ya ASN. Dia patuh pada Allah, dia sholat dengan baik, puasa, ibadah, gitu. Tapi juga patuh kepada negara. Asal tentu aja negaranya dilangsungkan penyelenggaraan dengan baik sesuai dengan syariat. Hormati aja. Kan ada kan hadisnya. Ya. Kata Rasulullah, patuhilah pemimpin katanya. Ya. Walaupun Abdul Habasyun, pemimpin itu adalah seorang hamba, gitu. Orang Habasyi. Patuhi aja. Asalnya benar, caranya benar, menyampaikannya benar, mengelolanya benar, ada ukurannya. Selama itu ya kita patuhi. Kalau udah salah ya kita ganti. Gitu Pak. Jadi bisa diangkat. Yang ini bisa diangkat dalam makna yang lebih luas. Ya. Tadi yang disampaikan tadi kan takdir, mungkin kalau sekarang ada sudah digital, yang itu atau produk yang lain, apakah pemahaman baca Quran itu Quran yang ada atau bisa juga kita semampu kita pergi menggunakan dan apakah maknanya sama? Ya. Jawabannya boleh. Tidak mesti Quran yang mana tuh? Quran itu kan aslinya ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian pada zaman Rasulullah dicatat oleh para sahabat, ada dicatat di atas pelepah kurma, di atas batu, di atas kayu, gitu. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dikumpulkan menjadi satu, ditata dengan baik. Zaman Khalifah Utsman bin Affan disempurnakan, ada barisnya, dan disebarluaskan kepada masyarakat di tempat lain. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah ada aplikasi Quran yang ada di handphone. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Bapak sambil duduk di mobil, Bapak buka aplikasi Quran, Bapak baca, boleh, silakan. Jadi sama berpahalanya. Jadi persoalan, apakah handphone yang ada aplikasinya Quran itu Quran? Jawabnya bukan. Kalau handphone itu isinya ada macam-macam, ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada macam apa lagi, SMS, ada macam-macam, ada aplikasi Quran, ada YouTube dan segala macam. Itu bukan Quran. Kalau dari awal sampai akhir isinya Quran semua, ya Quran namanya. Kalau itu dari awal sampai akhir nggak ada yang lain kecuali Quran, tidak ada alat untuk telepon, itu Quran. Nah, pegangnya atau membacanya itu mesti dalam keadaan berwudu. Nah, dalam konteks ini baca Quran tadi ini, Bapak boleh baca Quran di handphone. Lebih praktis, lebih efisien. Ya kita nggak bisa menghindari kalau zaman sudah maju kayak sekarang gitu. Tidak bisa mengingkari bahwa teknologi sudah maju, agama juga ikut dalam arus kemajuan itu. Muncul lain lagi akibat ada kemajuan teknologi informasi,
ya dagang juga berubah. Dagang, orang bekerja juga berubah. Ada WFO, ada WFH. Jadi kantor tidak lagi kayak dulu. Dulu penuh sesak. Sekarang WFO-nya paling 25%, 50%. 50% sisanya di WFH dan di rumah. Malah di banyak negara sekarang orang tidak pakai kantor lagi. Ya, kerja dari rumah udah bisa. Semuanya ada di laptop, udah kerja dari situ. Baik. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ada perintah ya untuk kalimat tauhid dengan sholat nabi. Ada perintahnya apa enggak? Peringkat. Pada masalah itu kan ada dua macam. Satu sholat nabi, yang kedua kalimat tauhid. Nah, ini ada peringkat. Peringkatnya mana yang diutamakan? Kemudian berapa urutannya mana? Ya. Peringkatnya mana yang mesti kita prioritaskan? Syafaat Rasulullah itu kalimat tauhid atau salawat? Kalau mengacu pada hadis ini, kalimat tauhid adalah la ilaha illallah itu. Kenapa? Gitu. Karena kalimat tauhid inilah yang akan mengokohkan iman, menguatkan akidah, memantapkan keyakinan kita terhadap kehidupan sehari-hari. Sementara selawat juga penting, ya. Kenapa? Karena selawat itu sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Pada Rasulullah, kenapa? Karena kita mesti mengapresiasi jasa Rasulullah. Kita tidak mungkin bisa kayak begini kalau bukan karena jasa Rasulullah. Kita mungkin nggak bisa baca Quran kalau Nabi nggak ngajarin. Kita mungkin nggak kenal Allah kalau nggak Nabi ajarin. Jadi memang jasanya besar. Mengapresiasi jasa Rasulullah itu ya dengan berselawat. Kalau dilihat peringkatnya, tahlil dulu, la ilaha illallah dulu, baru selawat. Tahlil dulu baru selawat. Terus apakah selawat ada perintahnya? Ada juga di Quran malah. Ya, satu-satunya amal yang Allah memerintahkan kita, Allah nyontoin dulu. Sholat Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah nggak sholat. Allah merintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Allah merintahkan kita haji, Allah nggak pergi haji. Tapi Allah nyuruh kita selawat, Allah dulu nyontoin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Allah nyontoin, malaikat juga mempraktekkan, kita baru disuruh. Kalau begitu salawat memang punya posisi yang bagus, strategis sekali. Gitu Pak. Kalau dilihat dari rankingnya, grade-nya, tahlil dulu, karena itu basisnya. Kalau salawat itu termasuk bagian dari amalia-amalia sunnah yang mesti kita. Ya. Baik. Ustaz, mau nanya, tahlil itu bagusan yang bergerak atau di apa nggak bergerak? Misalnya gerakan pala gitu, kan ada gini. Tahlil yang dilakukan bisa dilakukan dengan lisan, la ilaha illallah. Bisa juga dengan kalbu, dengan hati. Orangnya diam tapi lagi tahlil ya. Bisa juga. Bisa juga dilakukan dengan badan. Bisa juga tiga-tiganya sekaligus. Nah, yang melakukan tiga-tiganya sekaligus tujuannya adalah untuk menghayati. Misalnya kalau para sufi, para orang-orang yang menjalani suluk, itu
ketika dia mengucapkan la ilaha illallah gitu. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Melakukan gerakan-gerakan itu ada maksudnya. Jadi ke kiri untuk menghalau pengaruh syaitan, kemudian ke kanan. Terus gimana? Lebih bagus yang diam atau yang bergerak kan gitu? Kalau bergerak dia lebih dinamis, gitu. Lebih dinamis dan lebih meresap. Kalau diam aja sudah tingkatnya tingkat yang teratas. Kalau awal-awal gerak itu bagus. Dan saya sarankan kalau mau zikir dengan gerakan itu mesti ada mursyidnya, ada pemimpinnya, ada yang nyontoin. Kalau asal gerak aja nanti salah, nanti gak karu-karuan. Nanti kita lihat, misalnya banyak ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Maulawiyah, di Turki itu Maulawiyah. Itu kalau zikirnya malah muter dia. Oh iya. Kita lihat ya, sambil berdiri dia muter dia. Gitu. Nggak jatuh, nggak pusing, enggak. Kok bisa? Bisa, karena memang ada ilmunya gitu. Dia menghayati itu sambil berputar, dia saya menghayati itu. Saya pernah diundang sama Syekh Hisham Kabani, orang Amerika Serikat yang menjadi ketua Naqsyabandiyah internasional. Datang ke sini, kemudian saya undang makan malam, undangnya makan malam. Tapi di dalam undangannya dia bilang, saya harapkan Anda datang sebelum maghrib, kalau berjamaah maghrib. Ternyata kita datang maghrib, habis maghrib zikirnya lama dan menarik sekali zikirnya. Orang bisa nggak bisa semua yang kelihatan ini seperti udah nggak ada lagi. Yang ada cuma satu, Allah. Kita seperti nggak ada di ruangan ini. Allah aja yang ada. Di pikiran kita, di hati kita, jiwa kita cuma ada Allah. Sampai Isya. Jadi kalau mau seperti itu mesti ada mursyidnya, pemimpinnya. Ada yang dia terbang, bukan di mata depan saya. Jatuh kan? Itu gimana Pak? Baca apa tuh? Kalimat tauhid apa baca? Jawabannya, apakah mungkin orang bisa seperti terbang lompat gitu? Jawabannya bisa Pak, bisa. Kenapa? Karena zikir yang dilakukan dengan sangat intensif, dengan jumlah yang cukup gitu, dan sudah terbiasa, dia akan seperti enteng badannya, seperti seperti nggak ada daya. Dia bisa. Jawab bisa Pak. Itu zikirnya apa gitu ya? Bisa kalimat tauhid, bisa Allah. Saking kuatnya tekanan zikir itu, dia seperti melambung gitu. Melambung. Bisa. Dan mesti dilatih Pak. Oh, melambungnya beranjak ya Pak? Ya, Beranjak. bisa Pak. Karena zikir yang dilakukan dengan sangat intensif itu akan mempengaruhi daya tekan dia ke bumi kan. Dia bisa jadi enteng sekali. Cuma mesti dilatih Pak. Kalau nggak dilatih tiba-tiba nggak bisa, berat badan. Bisa, insya Allah. Dan dalam banyak hal orang-orang yang sudah derajatnya aulia Allah itu karomahnya sudah begitu tinggi, dia sudah tidak seperti orang biasa, sudah berbeda dengan orang biasa, punya kemampuan lebih
Yang itu karena karunia Allah, bukan karena dia minta, tapi karunia Allah. Allah memberikan lebih pada dia. Tapi mungkin kita nggak sampai situ lah ngaji-ngaji kita ya, nggak sampai melambung lah kita. Yang penting kita mantap dulu akidah. Kalau akidahnya mantap, menghadapi zaman yang begini kuat pengaruhnya, dia akan tetap stabil, dia nggak akan terombang-ambing. Itu Pak ya. Ada juga apa namanya silat beradu Pak. Silat. Ya, apa namanya? Laga sampai batik-batik itu nggak berasa. Ya. Ya, orang-orang yang punya tingkat makrifat yang tinggi gitu, itu memang diberikan Allah isma. Isma itu proteksi, perlindungan. Saya pernah tuh di satu tempat di Jawa Barat ini. Itu melihat langsung itu Pak. Itu ahli Quran itu, kiai itu, dia apa-apain itu nggak mempan itu. Ditusuk nggak mempan, ditibanin batu juga batunya mental gitu. Jadi kenapa kan gitu? Ya karena memang dia punya kemampuan lebih yang tidak dimiliki orang biasa. Sholatnya, ibadahnya, kekuatan batinnya, gitu, zikirnya, gitu. Dan diperlihatkan. Saya lihat langsung itu. Bisa gitu. Allah memberikan kemampuan. Nabi Muhammad juga begitu. Waktu lagi sujud gitu, mau dibinasakan oleh Abu Jahal gitu. Abu Jahal udah tekad, besok kalau Muhammad sujud di sini saya tibanin batu. Saya mau injak lehernya gitu. Kamu pada lihat nggak kata gitu? Pengen kata teman-teman. Bener ya banget waktu pagi-pagi sujud gitu, disamperin sama Abu Jahal, disiapkan batu yang besar untuk ditibanin, gitu. Ditibanin. Tapi begitu sudah dekat dia lompat ke belakang, ngacir kalau bahasa kampung. Ditanya sama orang kenapa nggak jadi gitu. Saya waktu mau dibanin dengan batu itu, saya lihat di bahunya Muhammad ada ular gede, dua mau nyaplok saya, mendingan gua kabur aja, dia katanya gitu. Banyak malaikat Pak. Jadi orang-orang yang sudah derajat-derajat tertentu Allah jagain. Itu perlindungan Allah. Jadi bisa. Mudah-mudahan ya. Terus aja menjalani agama, nanti Allah akan melengkapi kita dengan pertolongan. Itu dulu ya. Saya Sabtu ini makin banyak. Sabtu subuh udah berangkat, terus pulang ke pergi lagi ngajar lagi sampai malam. Berfatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.